Shalom, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Kak Olin, Olin, Kak Stella, dan dan Kak Ones. Ya adik-adik, sekarang kita mau mulai kebaktian sekolah minggu nih. Yuk, Kak Stella dan Kak Olin dan Kak Ones mau ajak adik-adik ya untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Oke? Sudah siap semuanya? Adik-adik boleh ajak mama papanya, oma opa semua untuk nyanyi bersama dengan kita ya. Firman Tuhan dan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Yuk kita lipat tangan, tutup mata dan satukan hati kita untuk menaikkan doa syukur. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini, di pagi hari yang cerah ya Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami kembali, kakak-kakak sekolah minggu dengan adik-adik sekolah minggu GKP Tanjung Barat. Kami mau mengucap syukur Tuhan karena pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk online kebaktian sekolah minggu dengan keadaan sehat dan penuh dengan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami sehingga kami boleh berkumpul bersama walaupun melalui online. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati, telinga, mata dan seluruh anggota tubuh kami agar kami bisa fokus dan hanya tertuju kepadamu ya Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengar pada hari ini bisa menjadi berkat untuk kami dan menjadi pelita di setiap hari kami. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan cerita, kiranya Engkau memberkati mereka sehingga cerita yang akan mereka bawakan adalah seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom, apa kabar adik-adik? Mudah-mudahan adik-adik semuanya dalam kondisi sehat dan luar biasa. Kata saya yakin itu. Nah, adik-adik, kakak senang sekali kita bisa bertemu kembali walaupun hanya dalam media online. Hari ini kita akan sama-sama beribadah dan bersekutu kepada Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami dapat kembali bertemu walaupun tanpa tatap muka. Namun hati kami bersatu dalam doa dan ucapan syukur untuk menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang menyayangi dan menghormati orang tua, serta guru dan orang-orang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Bapa, kami mau duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kalian sudah siapkan Alkitab kalian semuanya? Kita buka dari Markus 14 ayat 32 sampai 42. Sama-sama ya, Markus 14 ayat 32 sampai 42. Kak Trisha bacakan untuk adik-adik semuanya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata pada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, seperti bacaan Alkitab kita tadi, kita menjadi tahu bahwa saat itu kondisi Tuhan Yesus sedang dalam keadaan yang takut dan gentar. Atau kalau istilah adik-adik sekarang, sedang galau berat. Kenapa ya Tuhan Yesus sampai galau? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya sudah hampir tiba, bahwa Tuhan Yesus harus disalibkan di Golgota dan menanggung dosa seluruh umat manusia. Tuhan Yesus sampai berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Saat itu dia sangat takut dan gentar. Dan pada saat Tuhan Yesus sedang takut dan gentar, apa yang dia lakukan? Dia mengajak 3 orang muridnya yang terdekat, kemudian pergi ke tempat yang sepi, lalu meminta mereka untuk berjaga-jaga. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya. Begini doa Tuhan Yesus, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi
Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Artinya Tuhan Yesus mengakui kekuasaan Bapanya. Dia tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Bapanya. Namun Tuhan Yesus dengan jujur mengakui apa yang menjadi pergumulannya. Dan walaupun dengan pergumulan yang berat, Tuhan Yesus tetap taat kepada Bapanya dengan mengatakan bahwa bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Adik-adik, kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus. Apakah adik-adik sudah menjadi anak yang taat kepada Tuhan? Apakah adik-adik sudah menjadi anak yang taat kepada orang tua, guru, dan orang-orang sekelilingnya? Adik-adik mungkin taat itu sesuatu yang berat untuk dilakukan. Namun, itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Dari hal-hal yang sederhana dalam sehari-hari. Taat kepada Tuhan contohnya apa? Contohnya dengan rajin berdoa. Kalau bangun pagi, walaupun masih ngantuk, jangan cari HP dulu. Tapi lipat tangan, tutup mata dulu, kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian pula kalau sudah malam, mau tidur. Walaupun ngantuk, berat, tapi kita taat sama Tuhan, kita berdoa dulu. Lalu juga misalnya ke sekolah minggu, walaupun sekarang lewat online, tapi kita membiasakan diri berdisiplin dengan setiap hari Minggu pagi kita beribadah secara online. Kalau misalnya sedang tidak ada ibadah sekolah minggu, karena hanya 2 minggu sekali, bisa ikut mama papas ibadah di gereja, ibadah umum. Nah, adik-adik, memang berat rasanya. Liburan lebih enak bangun siang atau jalan-jalan. Tapi kita tetap taat sama Tuhan, kita mau beribadah. Nah, adik-adik, itu yang pertama, taat kepada Tuhan. Lalu yang kedua, taat kepada orang tua. Apa contohnya? Membantu orang tua. Males ya memang ya. Tapi itu bagus untuk kita dan juga menyenangkan hati orang tua. Lalu misalnya orang tua bilang, jangan tidur terlalu malam. Nah, walaupun pengennya main terus, main game, tapi kita harus membatasi diri. Juga misalnya orang tua kita bilang, jangan terlalu sering main gadget atau gawai atau HP. Gitu. Enak sih main HP, main game, chatting sama temen, tiktokan gitu. Tapi kalau orang tua bilang gitu, bukan tanpa maksud apa-apa, itu demi kebaikan kita sendiri, demi kebaikan adik-adik. Adik-adik ya harus membatasi waktu main. Yang terutama harus lebih banyak porsinya adalah untuk belajar, untuk membantu orang tua, juga untuk beribadah. Nah, lalu selanjutnya apalagi contohnya? Taat kepada guru. Misalnya dengan fokus belajar, mungkin kita belajarnya lewat Zoom, lewat Google Meet atau Google Class. Guru memang tidak bisa melihat apakah adik-adik fokus belajarnya atau tidak. Tapi nanti akan ketahuan siapa yang fokus belajarnya, pasti nilai-nilainya baik. Nah, adik-adik itu ya contoh-contoh bagaimana kita bisa menjadi anak yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru, dan orang-orang di sekitar kita, mungkin opa, oma, kakak, itu adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Trisha percaya ya, Tuhan Yesus dapat membimbing adik-adik untuk adik-adik bisa belajar menjadi anak yang taat. Nah, adik-adik, kakak punya video nih yang memberikan contoh tentang seorang anak yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada guru. Kita saksikan bersama ya videonya.
Adik-adik bagaimana? Tadi sudah disaksikan ya videonya ya. Nah, itu adik kecil yang tadi namanya Jonathan. Adik-adik yang sudah lebih besar nih, Kak Tresya yakin pasti bisa seperti Jonathan untuk belajar taat dengan rajin berdoa baik sebelum tidur maupun sesudah tidur, sekolah minggu, membantu mama di rumah, dan juga belajar online. Nah, adik-adik, Kak Tresya punya tugas nih buat adik-adik. Tugasnya apa? Buatlah satu cerita pendek tentang bagaimana kalian taat kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru, dan juga serta peraturan dalam menggunakan gawai atau gadget atau telepon pintar atau HP. Ceritanya dapat berbentuk tulisan, bisa dibuat di kertas karton, nanti dihias-hias, atau bisa juga berbentuk video pendek. Kan sekarang kalian pasti sudah biasa ya menggunakan aplikasi TikTok atau YouTube atau yang lain-lain, pasti bisalah membuat kreasi-kreasi yang semakin keren. Nah, lalu cerita itu atau video itu nggak usah panjang-panjang, 1-3 menit saja cukup. Nanti dikirimkan ke kakak di nomor yang samping sini nih. Sudah Kak Tresya taruh nomor HP kakak, dikirimkan ke situ. Nanti video yang paling kreatif akan dinilai sama kakak-kakak pengajar yang lain semuanya. Video yang paling kreatif akan mendapatkan hadiah dan juga akan ditayangkan di media sosial GKP Tanjung Barat. Pasti bisa semua adik-adik ya. Oke adik-adik hebat, itu saja cerita kita untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat belajar menjadi anak yang taat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik bagaimana? Ceritanya bagus kan? Gimana Stella Kaunes, bagus kan ceritanya? Bagus banget. Nah, adik-adik, berarti kita mulai sekarang harus berjanji nih kalau kita harus jadi anak-anak yang taat. Gak hanya sama Tuhan aja loh taatnya, tapi juga sama orang tua, sama guru di sekolah, atau sama yang lebih tua juga. Nah adik-adik, kakak mau ingetin juga bahwa adik-adik jangan lupa ya, kita akan memberikan persembahan. Persembahannya nanti bisa adik-adik titip ke mama papa biar diserahkan ke gereja. Untuk itu adik-adik, kakak minta adik-adik lipatkan tangan, tutup mata, kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas ibadah sekolah minggu yang berlangsung online pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih juga ya Tuhan untuk semua kakak-kakak pengajar, mama, papa yang selalu Engkau berikan kesehatan. Kiranya kami selalu sehat dan agar kami bisa beraktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus, kami mau berjanji untuk menjadi anak yang taat ya Tuhan, yang selalu mendengarkan firman-Mu dan selalu menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk hasil PTS kami yang baik Tuhan. Kiranya ke depannya kami selalu mempunyai motivasi agar belajar dengan baik sehingga di ujian yang akan mendatang kami boleh mendapatkan hasil yang baik juga. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau mendoakan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Kiranya Engkau boleh menilik mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau berkati makanan dan obat-obatan yang mereka minum sehingga mereka boleh sehat kembali dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kebaktian ini. Kami juga kami juga mendoakan untuk persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami yang sedikit ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami akhiri doa syafaat ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya adik-adik, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan angkat satu pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji. Yuk kita bangkit berdiri adik-adik, biar semakin semangat ya. Boleh mundur untuk jadi anak Tuhan yang taat pastinya. Taat sama siapa aja tadi ya? Sama Tuhan Yesus. Terus siapa lagi Colin? Orang tua. Orang tua. Terus kakak sekolah minggu dan orang-orang yang lebih tua pastinya. Oke, selamat belajar untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan, orang tua dan orang-orang yang lebih tua. Semangat! Tunggu dulu. Kakak punya pengumuman nih, kita akan ada yang spesial tanggal 2 April nanti. Ada yang tahu nggak ya? Kak Olin, Kak Ones tahu nggak? Apa ya? Apa yuk? Ada yang betul tuh tadi jawabnya. Jadi tanggal 2 April di hari Jumat itu kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus dalam ibadah Jumat Agung yang akan dilaksanakan via Google Meet. Nanti linknya akan di-share melalui para orang tua ya adik-adik ya. Jamnya jam berapa Kak Stella? Jam 12 siang. Oke, semuanya siap ya. Jangan lupa untuk selalu nyalain kameranya. Nanti adik-adik tolong di mute ya suaranya. Setelah ibadah kita bisa ngobrol deh sama-sama. Oke? Sampai ketemu tanggal 2 April. Dadah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.